Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para siswa-siswi SDTK Al-Khawarizmi yang berbahagia, yang insya Allah masih kuat dalam melaksanakan dan menjalankan puasa Ramadan 1443 Hijriah. Dan juga para pemirsa dari dunia maya yang menyempatkan untuk menonton video kultum ini, mari bersama-sama kita niatkan di 10 Ramadan terakhir ini, kita niatkan untuk terus melaksanakan dan menjalankan kebaikan. Hadirin yang berbahagia, tanpa kita sadari 30 hari itu atau 1 bulan puasa Ramadan tidaklah lama, karena kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana banyak di luar sana tanpa disadari mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi ketika berpuasa. Kenapa kok bisa mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi? Mereka berpuasa dari subuh sampai maghrib tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Mereka berpuasa menahan lapar dan haus tapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Dan mereka malah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Orang yang merugi di sini yang pertama, yang ketika mereka berpuasa menahan lapar dan haus, tetapi mereka berpuasa tidak mendirikan sholat. Ya, tidak mendirikan sholat. Mereka berpuasa tapi tidak mendirikan sholat. Yang mana kita tahu dalam hadis sudah banyak mengatakan as-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahul jannah, as-sholatu miftahul khair, yang artinya sholat itu tiang agama dan pasti sholat itu yang utama. As-sholatu miftahul jannah, sholat itu kuncinya surga. Dan as-sholatu miftahul khair, dan sholat itu kuncinya kebaikan. Mereka berpuasa tetapi mereka termasuk golongan orang yang merugi karena tidak melaksanakan sholat. Ibarat kata, ketika kita berpuasa, kita mempunyai uang kita taruh di dalam lemari. Pagi-pagi kita taruh itu uang di dalam lemari. Kita ibaratkan puasa ini seperti ini. Ketika dimasukkan ke dalam lemari, kita kunci itu lemari, kemudian kuncinya kita bawa, ternyata hilang. Kunci ini kita ibaratkan sebagai sholat. Pahala puasa begitu banyak. Begitu banyak Allah memberikan pahala puasa kepada kita, tetapi kita tidak punya kuncinya. Yang tadi apa kuncinya? Yaitu sholat. Kita tidak punya kuncinya sehingga kita tidak mendapatkan pahala. Gimana mau buka lemari? Didobrak ya? Bisa memang didobrak. Tapi ibarat kata lebih baik yaitu dengan ada kuncinya. Ya, begitupun nanti ketika kita sudah meninggal, ya, jika sholat kita laksanakan di dunia dengan penuh kebaikan, dengan penuh kebenaran, sholat kita termasuk golongan orang sholat yang benar, maka itu sudah pasti amalannya juga baik. Kalau sholatnya buruk, sudah pasti amalannya juga buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa sih orang yang merugi ketika berpuasa? Yaitu adalah orang yang berbuat maksiat. Mereka berpuasa dari pagi hingga petang hingga maghrib, tetapi mereka selalu berbuat maksiat. Ini biasanya ada di golongan ibu-ibu nih. Mohon maaf ibu-ibu, tapi ibu-ibu tuh ketika berbelanja sayuran pagi-pagi atau siang, datang tempat sayur, kemudian datang temennya, langsung, itu si Abdul, kenapa itu si Abdul? Kenapa si Abdul? Iya, katanya istrinya nyariin, gak pernah ngasih nafkah, udah 3 bulan. Gimana sih itu?
Nih, dari sini nih sudah mulai ada perbuatan yang tanpa disadari kita sudah melakukan perbuatan itu, yaitu disebut dengan ghibah. Apa itu ghibah? Gosip atau membicarakan keburukan orang lain di belakang. Ya, itu sudah pasti dosa. Dan pahala puasa kita tanpa disadari, kita ngomongin si A, si B sampai Z, itu dipotong. Pahala kita terkikis sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya ketika kita sudah membicarakan seseorang itu sampai Z, ya, itu tanpa disadari pahala puasa kita sudah hilang, sudah lenyap. Kita berpuasa menahan lapar dan haus dari pagi sampai maghrib, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Apakah itu termasuk orang yang beruntung? Tentu tidak. Itu adalah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya, maka dari itu mari di 10 Ramadan terakhir ini kita terus upgrade diri kita. Kita terus tingkatkan diri kita yang tadinya tidak pernah melakukan hal kebaikan, kita mulai melakukan kebaikan. Yang tadinya ngajinya atau murojaahnya baru 1 halaman, di bulan puasa ini kita tambah 2, 3, sampai 10. Insya Allah pahala begitu besar. Allah lipat gandakan pahala kita di bulan puasa ini. Yang tentunya kita terus semangat dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Yang tadi termasuk golongan orang yang merugi apa? Ketika berpuasa tidak mendirikan sholat. Yang kedua, ketika berpuasa tetapi masih melakukan perbuatan maksiat. Mungkin hanya ini kultum yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.